Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa peserta kuliah pengantar teknologi informasi. Kita akan lanjut materi mengenai basis data. Untuk basis data, kontennya cukup banyak, mulai dari peranan basis data, struktur basis data, sampai ke data mining. Kita mulai dari peranan basis data. Basis data atau yang selama ini kalian kenal sebagai database memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam perusahaan. Informasi dapat diperoleh dengan cepat berkat data yang mendasarinya dan data yang tersimpan sebelumnya itu dalam bentuk basis data. Basis data juga digunakan secara luas. Contohnya mekanisme pengambilan uang di ATM. Jadi gini, di sini ada beberapa kata kunci dari database. Ini ada informasi, kemudian data yang mendasarinya disimpan dalam database. Jadi kita punya data, kemudian disimpan dalam database. Database diolah menjadi informasi. Selanjutnya, struktur basis data. Setelah diketahui secara fisik, data disimpan dalam bentuk kumpulan bit dan direkam dengan basis track di dalam media penyimpanan eksternal. Dalam prakteknya, untuk kemudahan dalam mengakses data, disusun mengikuti struktur logika. Jadi, struktur ini meliputi kumpulan tabel menyusun basis data. Tabel tersusun atas sejumlah record. Sebuah record mengandung sejumlah field dan sebuah field disimpan dalam bentuk kumpulan bit. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk .skl mungkin di latihan ya. Nah, pengertian masing-masing istilah. Mulai dari field atau medan menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Istilah lain untuk field, elemen data, kolom, item, dan atribut. Contoh field yaitu misalnya nama seseorang, jumlah barang yang dibeli, dan tanggal lahir seseorang. Jadi kalau di Excel kalian buat tabel, nomor, nama mahasiswa, kemudian ada lagi nomor induk mahasiswa, alamat email. Nah, itu kalian sebenarnya sedang menuliskan field gitu ya. Selanjutnya pengertian masing-masing istilah. Record atau rekaman menyatakan kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait. Contohnya, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin seseorang itu akan menyusun sebuah record, rekaman. Kalau di rumah sakit, kita punya yang namanya rekaman medis, medical record. Jadi saat kita pindah ke rumah sakit, sebenarnya dengan mudah kondisi seorang pasien itu bisa diketahui dari medical recordnya gitu ya. Hanya saja kendalanya di sini sistem transfer data medical record itu masih something lah ya. Selanjutnya tabel. Tabel ini menghimpun sejumlah record. Misalnya ada data pribadi dari semua pegawai disimpan dalam sebuah tabel. Jadi tadi sudah mencakup record ditambah record record yang lainnya. Jadi menjadi sekumpulan tabel. Selanjutnya basis data. Nah, basis data ini suatu pengorganisasian sekelompok data yang saling terkait memudahkan aktivitas. Nah, ini lagi untuk memperoleh informasi. Misalnya, basis data akademis mengandung tabel-tabel yang berhubungan dengan data mahasiswa, data jurusan, data mata kuliah gitu ya. Nah, ini data-data ini ada di database ya Kak. Gitu. Jadi ada data pribadi kalian, kemudian ada data kalian ambil mata kuliah apa saja di semester 112 dan seterusnya. Kemudian nilai. Nah, itu kan ada data KHS, KRS itu menjadi tabel
Kemudian keseluruhan tabel menjadi basis data atau database. Nah, database mengenai akademik mahasiswa tadi tersimpan dalam Siakat. Selanjutnya DBMS. DBMS itu Database Management System, adalah sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data. Sistem ini dibuat untuk mengatasi kelemahan sistem pemrosesan yang berbasis berkas. Nah, DBMS ini menyediakan pendekatan yang membuat perubahan dalam data tidak membuat program harus diubah. Jadi saling independen antar data, tapi tetap terkoneksi. Itulah mengapa namanya Database Management System. DBMS ini menyediakan berbagai teknik yang canggih hingga penyimpanan dan pengambilan data dilakukan secara efisien. Bahkan kalau dilanjut dengan digabung, dikombinasikan dengan programming. Contoh lah, ambil web programming. Si DBMS ini tidak muncul langsung. Kalau di web programming kan ada namanya phpMyAdmin, itu yang mengatur database ke web kalian. Nah, di web programming ini bisa di-coding bagaimana menggrab atau memanen data dari si DBMS. Jadi bahkan user dapat mengambil data tanpa masuk ke user face database gitu ya. Kemudian keamanan dan integritas data. Data dikendalikan oleh DBMS. DBMS dapat melakukan integritas terhadap data. Nah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi suatu field dan kekangan atau batasan yang melekat pada field akan ditolak. Misalnya jika kita punya field jenis kelamin, kita nyatakan jawabannya hanya 2, yaitu P atau W, pria atau wanita. Maka penyimpanan kalau kita tulis L, karena kan kita ingin mendefinisikannya laki-laki gitu ya, bahasa lisannya, itu akan ditolak oleh si DBMS. Kenapa? Karena di field jenis kelamin kita dari awal sudah mendefinisikan P untuk pria dan W untuk wanita. Jadi selain 2 itu ditolak. Begitu juga kalau kalian mendefinisikan alamat email. Untuk field alamat email harus format alamat email. Jadi misalnya username @domain. Misalnya email saya dmulyati@gmail.com. Nah, itu akan terbaca sebagai email di field email karena sudah didefinisikan sebagai email. Tapi kalau kalian inputnya misalnya d@gmail saja, itu akan error. Kenapa? Karena Gmail tanpa .com itu belum jadi domain. Kemudian atau bisa juga karena typo ya, salah ketik d@gmail.com gitu ya, jadi bukan dot. Nah, itu juga akan tertolak oleh si database. Nah, jika sejumlah pemakai berbagi data, pemusatan administrasi dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara seperti ini, duplikasi baru atau redundansi data dapat diminimalkan. Jadi kalau di sistem itu biasa ada super admin, kemudian ada user yang tinggi, misalnya user direktur bisa akses data ini. Kemudian user direktur bisa akses data departemen A, departemen marketing, departemen sales, departemen HRD gitu ya. Tapi di bawah itu lagi ada user kepala bagian. Nah, seperti itu. Jadi ada tingkatan user. Namun dari semua itu si DBMS akan membuat sistem administrasi yang si super admin ini bisa mengatur bagaimana hak akses user untuk meminimalkan duplikasi data. Nah, duplikasi data ini isu penting karena dia bisa menghabiskan space ya.
Kalau jumlah datanya 1 atau 100 itu nggak masalah, atau 1000 itu data yang kecil ya, paling berapa kilobyte. Tapi kalau sampai jutaan data, nah itu patut dipikirkan. Kemudian DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang sama dapat diakses oleh sejumlah orang dalam waktu yang sama. DBMS juga melindungi pemakai dari efek kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan, DBMS dapat mengambilkan data sebagaimana kondisi sebelum terjadi kegagalan. Yaitu fungsinya manajemen sistem ya. DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun aplikasi sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. Jadi kalau kalian mengembangkan nanti software itu butuh database. Nah, si database ini banyak fitur-fitur yang DBMS maksud saya, banyak fitur-fitur yang mengotomasi misalnya tadi kita mendefinisikan alamat fieldnya alamat email gitu ya. Maka si DBMS akan langsung otomatis membaca pembacaan alamat email seperti apa. Jadi saat input data yang tidak memenuhi kriteria tersebut langsung di delete seperti itu ya. Jadi sudah disaring dulu istilahnya, data yang masuk itu data yang memang baik gitu, berkelakuan baik. Ini ada contoh DBMS tadi yang saya sebutkan, contohnya yang MySQL ya, karena itu paling banyak digunakan untuk pengembangan atau aplikasi web. Banyak DBMS lain. Nanti kita coba yang mana yang bisa kita ambil sebagai praktek ya. Oke, selanjutnya di jenis data menurut pengaksesan. Ada data individual. Data individual ini di dalam personal komputer saja, gitu ya. Kemudian ada data perusahaan. Nah, data perusahaan ini melingkupi data dalam perusahaan itu. Di tadi perusahaan punya organisasi atau di universitas punya data akademik, punya data keuangan, punya data pegawai, terus kemudian punya data fakultas-fakultas. Nah, itu data perusahaan ya. Ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data pegawai, ada data misalnya mahasiswa bidik misi, mahasiswa lain gitu ya. Selanjutnya ada data terdistribusi. Ini si basis data atau database ini disimpan pada sejumlah komputer yang terletak pada beberapa lokasi. Jadi dibagi-bagi, tapi tetap terkoneksi. Model ini banyak digunakan pada bank yang punya cabang di berbagai kota. Jadi misalkan kalian punya trouble perbankan di Bandung, padahal bank kalian itu cabangnya bukanya di cabang Jakarta, maka kalian tetap bisa ke customer service bank di Bandung gitu. Dan nanti si sistem akan terhubung online dengan data yang di Jakarta. Untuk akses ini ada yang bisa diakses langsung, ada yang bisa harus pakai verifikasi gitu. Jadi harus si customer service yang di Bandung harus confirm ke yang Jakarta untuk dibukakan aksesnya. Nah, jenis-jenis data bisa seperti itu ya. Kemudian ada data publik. Data publik ini boleh dipakai oleh siapa saja. Ada yang bersifat gratis, ada sifatnya iuran, atau bahkan sebenarnya itu gratis tapi syaratnya harus terregistrasi gitu. Biasanya ini sebenarnya datanya data gratis, data publik gitu, data organisasi non funding, non profit. Tapi untuk menghindari akses data oleh spam, nah itu jadi dibuat aturan yang ingin akses data tersebut harus terregistrasi. Seperti itu. Nanti kita masuk juga ini di latihan.
kita masuk yang gratis dan yang terregistrasi aja ya. Kalau yang untuk iuran mah nggak usah. Selanjutnya ada jenis data pada basis data. Nah, ini jenis-jenis data ada yang berupa karakter, char, teks, memo gitu, number, date. Dan setiap tipe data ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu fitur dari si DBMS. Sudah bisa menentukan tipe data untuk peruntukan atau tujuan field, kemudian menentukan si data yang diinput ini sesuai atau tidak. Selanjutnya, model data. Nah, model adalah sekumpulan konsep terintegrasi untuk menjabarkan data, hubungan, dan batasan terhadap data yang digunakan untuk menjaga konsistensi. Kadang model disebut juga struktur data logis. Jadi koneksi antar field A, field B, atau koneksi antar tabel A, tabel B gitu, itu dibutuhkan model data. Berikut macam-macam model data, ada hierarki, jaringan, ada relasional, ada berbasis objek. Sebentar. Nah, ini beberapa konsep yang model data ini juga dipakai saat kalian nanti penelitian, bisa tugas mata kuliah ataupun tugas akhir skripsi. Kalian punya data A, data B, kemudian bagaimana sih hubungannya? Apakah hierarki? Apakah jaringan? Apakah relasi, hubungan? Atau seperti apa sebenarnya? Atau dia mendeskripsikan apa? Gitu. Jadi semua mata kuliah yang diambil oleh kalian ini kan berjenjang tuh, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sebenarnya saling terkait, walaupun sepertinya dari nama mata kuliah, apa sih ini kok pengantar teknologi informasi, emangnya ada hubungannya dengan pemrograman? Oh, ada gitu. Bahkan seperti di slide ini, macam-macam model data, nanti dari sini ada konsep terkait dengan bagaimana mengolah data skripsi kalian, apalagi kalau misalnya skripsinya eksperimen. Nah, itu bisa membantu pemahaman ya, kalau kalian misalnya memang aware atau tertarik mempelajari mandiri. Karena kalau pada dasarnya pengantar teknologi informasi ini adalah nice to know. Saya kenalkan, saya infokan, nah kalian jadi kenal, jadi tahu, dan diharapkan punya ketertarikan untuk mempelajari lebih secara individu, secara mandiri. Oke, ada beberapa komponen DBMS. Ada kamus data, utilitas, kemudian pembangkit laporan. Ini report generation ya, generate report, kemudian generate application, security, access security, kemudian pemulihan sistem. Nah, ini SQL ini yang banyak digunakan ya, bahasa standar, structured query language. Nah, seperti ini beberapa pernyataan yang terkait dengan SQL, bahasa SQL. Setiap jenis DBMS bisa menggunakan language yang istilahnya yang memang diperuntukkan sesuai DBMS-nya. Ya, tapi kurang lebih sama lah pernyataannya. Selanjutnya jenis basis data, tadi ada informasi terdistribusi eksternal. Ini ada data warehouse, data mart, OLAP, dan data mining. Data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu.
dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain. Kemudian data warehouse digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Jadi si data warehouse ini berisi informasi-informasi yang relevan. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Jadi decide by history. Jadi punya data sekian bulan, sekian tahun, kemudian dilihat polanya, diolah untuk kemudian menjadi informasi dan digunakan atau dipertimbangkan untuk membuat keputusan. Oke, selanjutnya ini ada tabel perbedaan DW dan OLTP. Bisa kalian baca ya. Kalau OLTP menangani data saat jadi real time. Kalau warehouse lebih cenderung sejarah gitu. Yang diurus yang masa lampau, yang sudah berlalu untuk kemudian diolah, disajikan dalam bentuk informasi dan dipertimbangkan mengambil keputusan. OLTP ini orientasinya transaksi operasional gitu, sedangkan data warehouse lebih ke analisis. Nah, sumber data untuk DW bisa kalian lihat, bisa juga gabungan gitu ya. Ini ada prinsip data warehouse, ada sumber data, kemudian semua sumber data itu diolah di manager data warehouse, kemudian diakses dari aplikasi luar ya. Nah, ini sifat data warehouse. Multidimensional, yang berarti bahwa banyak kolom baris. Ini berbeda tabel pada model rasional. Hanya berdimensi 2. Jadi kalau ini dimensinya bisa banyak. Dimensi produk, dimensi tempat nih. Misalnya di contoh ini, berapa jumlah produk satu terjual di Jawa Tengah pada tahun N-3. Gitu. Jadi dimensinya banyak. Nah, kalau di pemrograman itu ada namanya multidimensional array. Ini ada beberapa contoh software untuk manajemen data warehouse. Nah, ini beberapa poin membangun data warehouse. Tentu mulai dari definisi sasaran tujuan. Kemudian identifikasi data apa saja yang diperlukan. Kemudian menentukan item-item data, merancang basis data. Seperti itu ya. Kemudian dilihat mana yang operasional, mana yang untuk analisis, mana yang untuk transaksi. Selanjutnya data mart, bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Jadi sudah ke pembagian sesuai departemen atau divisi-divisi ya. Ini istilahnya lebih ke perusahaan memang. Ini contoh software data mart. Kemudian OLAP, tadi kita sudah sempat bahas perbedaan OLAP dan data warehouse. Ini adalah online analytical processing. Ini jenis pemrosesan yang memanipulasi dan menganalisis data bervolume besar dari berbagai perspektif multidimensi
OLAP sering kali disebut analisis data multidimensi. Nah, ini data multidimensi itu apa sih? Data multidimensi dapat dimodelkan sebagai atribut dimensi dan atribut ukuran. Atributnya banyak, dimensi, ukuran, ya seperti tadi. Atribut dimensi itu nama barang, warna barang. Kemudian kalau ukuran tuh jumlah barang gitu ya. Jumlah produk terjual, jumlah produk rusak, jumlah produk reject gitu. Gitu ya. Ini masih contoh yang tadi. Nah, kemampuan OLAP ini ada konsolidasi, drill down, slicing, dan dicing, pivoting. Di Excel juga harusnya kalian sudah kenal istilah tabel pivoting. Nah, ini contoh tabel pivoting. Ya. Jadi sudah ditetapkan tabel pivot ini, kemudian ada catatan transaksi sirup biasa rasa stroberi, maka pendapatannya 3.500.000 gitu. Jadi tabel ini adalah tabel pivot, tabel yang dibaca kontennya atau value-nya. Nah, kemudian misalnya ini adalah tabel transaksi. Seperti itu ya. Ini ada dimensi hierarki, drill down, contohnya. Ini ada beberapa software OLAP. Selanjutnya tadi terakhir tentang data mining. Data mining lebih ke tadi ya, pola-pola yang besar, pola-pola lama, kemudian digunakan untuk menghipotesis atau memperkirakan perilaku di masa depan. Ini datanya sudah masuk ke big data karena datanya besar sekali gitu ya. Nah, prinsip data mining tadi terkait dengan data warehouse. Berbagai data, histori data, riwayat data tersimpan di data warehouse, kemudian diolah oleh data mining. Data mining ini dikendalikan oleh user, human gitu ya, oleh manusia selaku penentu model, kemudian penentu variabel, kondisi, kemudian dibentuklah outputnya berupa pola. Jadi kalau kalian beberapa kali sebenarnya belakangan ini banyak webinar mengenai pemodelan kasus, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, itu akan menghasilkan pola kapan peaknya, kapan puncaknya, kapan turun gitu. Kemudian jika misalnya banyak masyarakat berkerumun, tidak disiplin, nah maka ini akan terus eksponensial dan lain sebagainya. Jadi pemodelan itu variabel-variabelnya ditentukan oleh user, dalam hal ini human, manusia sebagai programmernya. Nah, nanti output produknya berupa pola. Kita ingin tahu kapan sih misalnya tadi ya puncak COVID-19, kemudian kapan turunnya. Nah, ini pola ini bisa digunakan oleh banyak pihak dengan masing-masing dan beragam tujuan. Oke. Ini ada contoh aplikasi data mining, pemasaran. Oh, ini pemasaran penting banget ya. Orang-orang marketing sekarang itu harus paham dengan analisis data pemasaran. Jadi jangan dikira data mining ini hanya untuk orang-orang IT, engineer atau scientist, tapi ini orang-orang yang kelihatannya bidang sosial juga harus paham ini. Gitu ya, harus paham untuk
menentukan strategi bisnis. Ada beberapa teknologi terkait data mining, ada statistik, neural network, physiologic, algoritma genetik, dan berbagai AI yang lain. Nah, data mining ini nanti erat kaitannya dengan visualisasi data. Jadi ada juga yang saya orangnya visual banget. Cobalah datanya dibuat visual. Nah, ini. Tadi yang pertama kita akan praktekkan bagaimana database dasar ya. Nah, yang kedua praktek insya Allah tentang visualisasi data. Visualisasi data juga nanti banyak sekali jenisnya. Nanti saya pilihkan yang paling paling nyaman karena kalau yang paling bagus juga biasanya yang bagus itu yang susah gitu ya. Tapi supaya kuliahnya bermakna, jadi nanti saya pilihkan yang kekinian lah ya. Ini contoh visualisasi data dari data mining. Kalau ini pakai pemrograman ya. Oke, selesai di sini materi database. Cukup panjang, cukup banyak sebenarnya hal yang ingin disampaikan, tapi seperti yang saya katakan tadi, PTI adalah nice to know. Kalian cukup tahu, kemudian nanti tinggal dipilih topik-topik yang memang kita ingin bahas secara practically. Di database ini, terkait database, kita coba untuk setting 2 praktek yang tadi terkait introduction to database, mungkin nanti lewat pemrograman web. Dan yang kedua, visualisasi data dengan tadi gabung ke akses data publik ya. Sampai di sini kita lanjut ke materi berikutnya.